Apa yang mustahil bagi Allah? Kalau kawan-kawan saya yang barangkali di bawah saya umurnya, saya ceritakan kepada kalian, Mas, Mbak, yang hari kayak ini barangkali kalian mempunyai persoalan, belum dapat jodoh karena mungkin gak punya pekerjaan atau belum punya penghasilan. Santai, Mas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Seperti permintaan Roro Jonggrang, hanya dalam waktu 1 malam acara ini bisa terlaksana dan bisa terselenggara. Ini semua tentunya tidak lepas atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir dosa-dosanya diampuni oleh Allah, amin. Semua yang datang dalam keadaan bermasalah, Allah berikan jalan keluar dan solusinya, amin. Semua yang berhajat dikabulkan semua hajatnya, amin. Semua yang mempunyai doa dan impian segera diwujudkan oleh Allah, amin. Semoga semua yang berkeluarga dijadikan keluarganya sakinah, amin. Diberikan kepada keluarganya keturunan yang soleh-solehah, amin. Dan bagi yang jomblo semoga dipertemukan dengan jodohnya, amin. Kalau dilihat dan didengar dari aminnya, insya Allah yang datang paling banyak dalam keadaan jomblo. Saya doakan sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir, amin. Dimana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita kumpul di satu tempat namanya gudang. Yang namanya gudang itu isinya ada banyak barang. Ada barang yang baik, ada barang yang kurang baik, ada barang yang biasa-biasa saja, dan ada barang yang kurang baik. Atau mungkin klasifikasi lainnya, ada barang yang super, ada barang yang biasa-biasa saja, dan ada barang yang barangkali kurang. Nah, kita hidup di dunia sama. Ada orang yang oleh Allah ditakdir menjadi orang yang baik, ada menjadi orang yang kurang baik, atau bahkan menjadi orang yang jelek. Kalau saya Miftah selalu mengatakan orang itu hanya ada 2, baik dan belum baik. Kenapa? Karena orang baik dan orang buruk itu bedanya tipis. Orang baik pernah berbuat buruk, orang buruk pernah berbuat baik. Kenapa orang dikatakan baik? Karena baiknya lebih banyak daripada buruknya. Dan kenapa orang dikatakan buruk? Karena jeleknya dan buruknya lebih banyak daripada baiknya. Salah satu contoh keburukan adalah menurunkan minuman dari meja kiai ke bawah. Lah ini keburukan. Siapa pelakunya? Sumanto. Ini ngomong aku dhisik. Maka kemudian kita lihat, kalau barang di gudang jenisnya macam-macam, klasifikasinya macam-macam. Ada barang yang super, harganya super mahal. Contoh, gak usah jauh-jauh gudang lah. Kita kalau masuk Warmindo, warung makan Indonesia. Kalau dulu namanya Burjo, warung Burjo, bubur ayam dan kacang hijau, bubur dan kacang hijau. Coba Anda lihat, Anda kalau pesan mie instan, harganya berapa tergantung isiannya. Ada namanya Indomie telur, menggunakan telur. Dan ada Indomie yang tidak ada telurnya. Kira-kira harganya lebih mahal mana? Lebih mahal yang ada telurnya. Maka dikatakan Indomie spesial. Spesial. Kita bisa melihat sesuatu yang dianggap spesial pasti harganya mahal. Demikian juga dengan hamba Allah. Hamba Allah yang kemudian diangkat derajatnya oleh Allah pasti mempunyai nilai yang spesial. Maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kita lihat firman Allah dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Coba jawab yang kenceng kun fayakunnya. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan kun fayakunnya Allah, amin. Innama amruhu,
idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah berkehendak, Anda yang hari ini merasa rizkinya pas-pasan bahkan merasa miskin, insya Allah pulang dari sini bisa kaya seperti Pak Sumanto. Kok kamu aminnya nggak ikhlas banget sih? Apa yang mustahil bagi Allah? Kalau kawan-kawan saya yang barangkali di bawah saya umurnya, saya ceritakan kepada kalian, Mas, Mbak, yang hari kayak ini barangkali kalian mempunyai persoalan, belum dapat jodoh karena mungkin nggak punya pekerjaan atau belum punya penghasilan. Santai, Mas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Kalau Allah memberikan pasangan, berarti otomatis Allah memberikan rezeki dan kehidupan. Nggak mungkin Allah menitipkan istri, Allah kok tidak menitipkan rezeki. Maka saya selalu mengatakan, segera menikahlah, karena menikah itu membukakan dua jalan. Jalan apa? Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan bayi. Betul, Pak Sumanto? Apakah dulu Pak Sumanto ketika menikah sudah kaya? Belum. Dulu dapat Bu Sumanto masih dalam keadaan miskin. Kok bojomu ya khilaf ya? Enggak mungkin Allah menitipkan istri tanpa memberikan rezeki. Begitu kita punya anak, enggak mungkin Allah menitipkan keturunan tanpa menitipkan penghidupan dan kehidupan. Maka dikatakan asyakku fir rizki, asyakku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Saya cerita Pak Sumanto dan bapak-bapak, tahun 2010 Gus Miftah motor saja nggak punya. Saya ulangi, tahun 2010 motor saja saya nggak punya. Saya baru punya motor tahun 2011. Saya belum punya rumah, ngontrak juga nggak berani karena nggak ada uang untuk ngontrak. Waktu itu saya molimo. Apa itu molimo? Madep mantep mangan melu morotuwo. Bahkan akhirnya M10, madep mantep mangan melu morotuwo, morotuwo muring-muring menantu meneng mawon. Akhirnya malah M15, madep mantep mangan melu morotuwo, morotuwo muring-muring menantu meneng mawon, morotuwo mati menantu melu marisi. Mertua saya hanya bilang, apa? 1M, apa? Matamu. Tapi saya meyakini bahwa sukses itu harus melalui banyak proses. Saya ulangi, sukses itu melalui banyak proses, bukan banyak protes. Maka pemuda yang keren itu siapa? Pemuda yang banyak karya, bukan pemuda yang banyak gaya. Mas-mas, kalau kamu pengen dihargai oleh pasanganmu, banyaklah karya, jangan banyak gaya. Jangan banyak gaya. Hati-hati, yang paling dibenci oleh perempuan itu apa? Otak kosong, omong kosong, dan dompet kosong. Kalian harus paham, perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Gak percaya? Silakan tanya Bu Sumanto. Koyoke Bu Sumanto ini salah kostum. Melu pengajian aku malah bajune ireng koyo layatan. Oh, ben koyo salnya Gus Hitam gitu. Kuwi malah sampingnya jilbabe pink, yo ngalah. Gegek sempake yo pink. Kalau kemudian Allah telah menampakkan kun fayakunnya, yang dulu tahun 2010 saya belum punya motor, saya belum punya rumah, saya belum punya apa-apa, tapi saat itu terbesit di dalam hati dan pikiran saya, satu saat saya harus punya pondok pesantren, semua saya gratiskan, makan dan minumnya santri saya tanggung. Dan ternyata kun fayakunnya Allah berlaku. Coba kita lihat, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Apa yang mustahil bagi Allah? Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya. Salabah. Allah mampu menjadikan orang kaya karena kesombongannya jatuh miskin. Qarun.
Allah mampu menjadikan Nabi Ibrahim dibakar Namrud, tidak mempan. Allah mampu mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Allah mampu menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Siapa? Nabi Dawud. Allah juga mampu menghinakan raja di raja. Siapa? Fir'aun. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perempuan tidak punya suami, tidak punya pasangan, bisa hamil. Siapa? Maryam. Tapi saya pesan sama ibu-ibu Jepara, please jangan ikut-ikutan Maryam. Nanti kamu bilang sama Pak Sumanto, Pak Sumanto anakku koyo Maryam. Kenapa Bu? Randuwe bojo tapi meteng. Itu namanya bukan seperti Maryam tapi diuntal codot. Saya sering bilang toh, perempuan tuh jenisnya sekarang ada 3. Nggak punya suami, nggak punya anak, namanya Nona. Punya suami, punya anak, namanya Nyonya. Yang paling bahaya nomor 3, punya anak tapi nggak punya suami, namanya Nyah Nyoh. Tolong adik-adik itu diingat yang belum punya suami. Kalau ada laki-laki datang kepadamu mengatakan I love you, katakan kepada laki-lakimu, tolong taklukkan aku tidak menggunakan I love you, tapi gunakanlah kobil tuh. Ngono, kowe malah raka-rukaruan. Kalau ada laki-laki datang kepadamu, katakan kepada laki-lakimu, Mas, kalau kamu mencintaiku, lakukan 1 di antara 2. Apa? Halalkan atau tinggalkan. Cangkeme wong lanang kira sama percaya. Aku ra seneng karo wong lanang. Aku rasa seneng karo wong lanang aku. Apa meneh karo Sumanto. Wong lanang iki gayane gunung kan kudaki. Wah. Lautan kan ku seberangi. Lah cangkemmu Mas. Kau cedhake kowe ra iso marani kok rupamu. Mila mbak dijogo kuwi rungokno. Tahu bulat digoreng dadakan cuwilik regane 500-an kok. Mosok namu gede tur enak modal gratisan. Sengit tau. Malah nyah-nyoh. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita belajar dari kun fayakunnya Allah. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Kita belajar saja dari satu kasus, Nabi Musa alaihissalam. Coba, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk perang melawan bapak angkatnya. Siapa? Fir'aun, kafir dingon. Fir'aun itu mengaku dirinya maharaja di raja, bahkan merasa dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Dia merasa bisa segala-galanya, dia merasa punya banyak kuasa, dia merasa punya banyak harta. Tetapi Allah memerintahkan Musa untuk memerangi Fir'aun. Apakah Musa takut? Enggak, Bu. Langsung Musa mengambil sikap memerangi Fir'aun. Datang ke laga perang, mendatangi Fir'aun untuk ditantang dan diajak perang. Apa yang terjadi akhirnya kemudian? Musa dan Fir'aun berperang. Apa yang terjadi? Apakah Musa menang? Enggak, Musa kalah. Buktinya apa? Lari sampai ketemu lautan. Pilihannya cuma 2, bablas masuk lautan, kembali dihajar oleh Fir'aun. Tapi apa yang membeda-bedakan? Yang membedakan antara Fir'aun dan Musa ketika berhadapan-hadapan. Ini tolong, kamu yang merasa hari ini hidupmu kepepet, hidupmu di jurang kehancuran, hidupmu barangkali hari ini terpuruk, hidupmu barangkali hari ini di bawah, kamu lihat. Begitu Nabi Musa berhadapan-hadapan dengan Fir'aun, apa yang membedakan di antara keduanya? Sekuat-kuatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Saya ulangi, sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Dan akhirnya siapa yang dimenangkan oleh Tuhan? Yang dimenangkan oleh Tuhan akhirnya adalah Musa alaihissalam. Detik-detik akhir, last minute, Allah memberikan pertolongan kepada Musa dengan memukulkan tangkal tongkatnya ke lautan.
Hati-hati Sumanto. Lak sangumu titik tak garuk gulumu. Saya kemarin tuh ngaji di Polres sama Pak Kapolres. Pak Kapolres bilang, Gus saya punya temen nih. Kenapa Pak Kapolres? Temen saya ini pengusaha kayu trembelane. Trembesi kok trembelane. Ini juga trembesi Pak Manto. Oh ini jati. Kalau yang itu juga jati. Oh. Katanya niki jati niki kira ini. Kenapa Pak Kapolres? Teman saya pengen kenal sama Gus Miftah. Cowok apa cewek? Cowok. Emoh aku ngono. Enom apa tua? Tua tambah emoh aku ngono. Jenenge sinten? Sumanto. Lho, kok malah kayak pemakan manusia aku. Kersane napa Pak Kapolres? Kersane Pak Sumanto pengen ngundang Gus Miftah pengajian. Saya bilang sama Mas Bawazir, kalau mau besok sore. Wah, nembih kemarin siang duhur. Kalau mau besok sore. Itu belum. Saya ngomongnya maghrib nih. Kula aja makan ngaji teng Mayong. Pak Manto kalau berani besok sore. Langsung. Waduh. Lak wani aja wedi-wedi, lak wedi aja wani-wani kowe Sumanto. Aku. Akhirnya Sumanto menggunakan ilmunya Nabi Musa alaihi salam. Langsung tadi malam rapat dan akhirnya diputuskan. Lah kowe ora kaget aku ngombene kapan? Kan aku haus. Monggo Pak Manto diunjuk. Jeruke kuwi lho jeruke. Mbak-mbak tahu apa bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin, kamu mengandung anak kita. Iya. Codot. Tolong mbak-mbaknya nanti pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Iya. Ku yo ngono no kayak ngaji malah foto. Mbiyen niku wong ketemu kiai njaluk barokah doa, saniki njaluk barokah selfie tak kandhani. Sing difoto ibu-ibu iki lho. Pengajian jam 7 dandan, jam 5 wis dandan tak kandhane. Rai didempul, wedak FIFA nomor 4. Ya Allah. Walis dikerok ganti buntut kalau jengking. Luar biasa. Wayai. Shallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Musa di detik-detik akhir. Maka kamu jangan kaget mas, hari ini kamu yang merasa susah. Gak mungkin kemudian Allah menguji manusia, menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'a. Gak mungkin. Fa inna ma'al usri yusron. Maka bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Yakin. Ketika saya dulu merasa betul-betul tidak punya apa-apa, saya belajar dari entong di dalam daun pisang. Ngerti entong Pak? Entong itu bahasa Indonesianya nopo? Oh, kok entong matamu entong? Entong kok bahasa Indonesianya entong ki apa? Persahabatan itu bagaikan kepompong. Kadang-kadang kadang-kadang kepo, kadang-kadang rempong. Saya belajar dari entong. Saya dulu ketika ditanya mertua saya, kalau kamu belum punya penghasilan, belum punya pekerjaan, kamu menikah, bagaimana dengan kehidupan anak dan istri kamu? Waktu itu saya jawab, bapak maratuwa, jenengan ngerti entong napa mboten? Mertua saya tanya, apa hubungannya dengan entong? Ya ora ono, Pak. Hubungannya napa? Jenengan persani entong. Entong itu tinggal di dalam daun pisang, nggak pernah keluar dari daun. Dia nggak pernah bekerja, dia tidak pernah usaha, dia tidak pernah ikhtiar, tidak pernah dagang, tidak pernah jualan jati, tidak pernah ekspor trembesi, apalagi trembelane.
Tapi apa? Begitu dibuka entung kae lemu, ora ana entung kuru. Apa meneh entung kok setruk tak kandhani. Ini menunjukkan apa? Bahwa entung yang ada dalam daun pisang saja rezekinya dijamin oleh Allah. Masa kita yang dikasih dua mata, dua telinga, panca indera sempurna tidak dikasih oleh Allah? Nggak mungkin, Mas. Makanya sesuk lihat awakmu lak ngelamar calon bojomu takoni maratuamu, modalmu apa? Entung. Sing kandha sapa? Gus Miftah. Sing jamin rezekimu sapa? Gusti Allah. Aplok maratuamu, aku ora percaya, musyrik. Ayo. Saniki lucu. Kadang-kadang wong tua niku lucu. Mbiyen ketika dia masih muda sama miskin nggak punya apa-apa. Begitu dia kaya punya segalanya, anaknya dilamar oleh laki-laki yang tidak berpunya, dikatakan oleh dirinya, Mas, kowe ngelamar anakku duwe apa? Orang ngoco, kowe mbiyen pas ngelamar bojomu kowe ya ora duwe apa-apa. Hei wong wedok, rungokno kupingmu. Sing angel iki biasane ibu maratuwa tak kandhani. Nggih napa mboten? Anak dipacari wong tuane ikhlas. Begitu anak dirabi dingel-ngel, jajal deloken nggih. Bu, anaknya kula ajak teng Borobudur nggih. Ayo kono mangkat, pacaran. Bu, anaknya kula ajak ning Kaliurang, kono mangkat. Bu, anaknya kula ajak teng pantai, kono mangkat, jajal. Bu, anaknya kula ajak teng pantai Teluk Awur, kono mangkat, awur-awur emplok. Akhirnya anaknya dimemplok karo codot niki wae. Begitu dilamar tenanan, Bu, kula mun pacaran dangu kalih anake panjenengan, angsal mboten anake kula rabi. Kadang-kadang apa jawaban dari calon ibu mertua? Kek gajimu ki piro? Kerjamu ki apa? Kok wani nglamar anakku? Jenengan bales, mbiyen bojone jenengan nglamar jenengan yo ora gablek apa-apa. Contone Sumanto. Betul tak Pak Manto? Ngono begitu anak Arab dirabi kok dingel-ngel toto.